disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D, SMA Negeri 6 Palembang. Inilah hadiah siar Semanam FM Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai sahabat Semanam, apa kabarnya nih pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik terus ya. Pagi ini kita kedatangan tamu spesial, bapak yang gagah, ganteng gitu. Iya benar nih. Anak muda, Bapak Insinyur Permana. Dari namanya udah kece nih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Semua SMA 6 yang paling kece. Selama 1 jam ke depan kami akan menemani para sahabat Semanam dengan program Obras, obrolan santai. Wow, udah Ini ditunggu-tunggu bisa nih ya dibilang tadi. program terbaru ya Kak ya. Bener. Program terbaru Semanam FM. Nah, hari ini kita kedatangan Bapak Insinyur Permana. Beliau ini tuh banyak banget jabatannya. Iya, tapi nggak tertinggal lah ya pasti kan ya. Kan? Bisa menginspirasi banyak orang. Salah satunya adalah staf ahli di bidang komunikasi, investasi dan Pemerintahan. pemerintahan. Nah, Bapak ini juga tadi kita sama ngobrol-ngobrol kalau misalnya Bapak ini udah 10 kali menjabat sebagai kepala dinas. Wah, Benar Pak? Alhamdulillah. Menemani berapa Kepala gubernur Pak? dinas. Yes. Menemani berapa gubernur ya Pak? 5 gubernur saya mendampingi di Sumatera Selatan ini. Oh iya. Dari tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Saya dari mulai tahun 2000. wah belum lahir nih kita nih. Belum lahir nih kita. Sampai tahun? Sampai terakhir saya 2020 pensiun. Oh, tahun kemarin. 20 tahun berarti ya? 20 tahun mengabdi di Sumatera Selatan. Sebelumnya saya di Jakarta. Kemudian dimutasi ke Sumatera Selatan dan ya akhirnya sampai pensiun berada di Sumatera Selatan. Kalau boleh tahu nih Pak ya, Bapak ini kan kayak dari auranya, Iya benar. vibes dari suaranya itu kan kayak masih muda banget. Tapi Cuman kaya ya, bukan seperti tapi kaya ya. benar. Nah, kalau boleh tahu Bapak ini kelahiran tahun berapa sih Pak? Jadi saya memang baru berumur 26 tahun. Udah muda banget. 26 tahun, tapi sudah menjadi 10 kali kepala dinas di Sumatera Selatan. Wow. Nah kalau sudah 10 kali berarti nggak mungkin percaya kan kalau 26 berarti dibalik 62 tahun. Nah, alhamdulillah syukurlah. Artinya sampai hari ini saya masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan lahir dan batin. Nah Pak kalau boleh tahu, sekarang Bapak menjabat sebagai apa ya Pak? Ya sebenarnya begini, manusia ini ya kan jabatan itu adalah ada kategori. Ada jabatan pemerintahan, ada jabatan sosial, ada jabatan publik, banyak sekali. Tapi semua jabatan itu adalah mulia. Ya. Yang paling bakal semuanya itu nanti bakal menjadi camat yang jelas itu. Tahu nggak camat? Tahu nggak Saka? Enggak tahu. Sama Azifah. Asifah, semua bakal menjadi calon mati. Ya kan? Semua menjadi almarhum nanti pada waktunya. Sebelum itu baru kita harus bisa mengisi kehidupan agar kita lebih bermanfaat. Kata Pak Ustadz, khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, bagi keluarga, bagi masyarakat. Nah, tadi pertanyaan Saka saya tergelitik. Alhamdulillah syukur saya sudah pernah menjabat kepala dinas 10 kali. Saya dimulai karir saya di Batu Raja sebagai kepala dinas transmigrasi, kemudian kepala dinas pariwisata, kemudian kepala penanaman modal yang paling lama 6 tahun, kepala dinas Kominfo yang mengurus seperti sekarang ini di Semanam ini. Saya apresiasi nih karena di Sumatera Selatan saya baru inilah yang ada nih. Saya apresiasi kepada Semanam
tanam ini ya. Kece nih. Bagian daripada komunikasi. Kemudian saya pernah di pertanian, saya pernah di transmigrasi, saya pernah di Biro Kesra ngurusin keagamaan. Saya pernah juga di staf ahli gubernur, ya kan. Saya juga di beberapa gubernur dipercaya, alhamdulillah. Kuncinya apa? Adik Saka dan Asifa, kuncinya adalah kita bekerja dengan jujur, bekerja dengan semangat, tumbuhkan inovasi, dan bicara apa adanya. Jangan takut dicopot jabatan. Saya pernah 2 kali dicopot, biasa saja. Tapi Gak ada rasa penyesalan gitu Pak? Ya, paling sebentar saja. Kenapa saya dicopot gitu kan? Gitu. Tapi kan itu adalah proses pendewasaan, bahwa kehidupan itu naik turun, ya kan gitu. Sehingga dengan demikian kita akan lebih kaya akan pengalaman, ya, kaya pengalaman. Walaupun kita ini persaingannya ketat, tapi kita bekerja saja dengan lurus, dengan benar. Pada akhirnya yang namanya mutiara tetap mengkilap. Sahabat Semanam nih. Dilempar ke dalam lumpur pun tetap bersinar. akan kelihatan. Itu yang filosofinya Saka. Apalagi kira-kira? Nah kata Bapak tadi kan Bapak itu adalah penata Pancasila. Penata Pancasila itu apa sih? Iya, kayak apa sih? Sama jujur ya nggak? Dulu saya kan mengikuti di era berbagai pemerintahan, dari mulai zaman Orde Baru Pak Soeharto, ya, kemudian Habibie, kemudian Gus Dur, kemudian Bu Megawati, Pak Jokowi sekarang yang ke-7, ya kan, Pak SBY itu yang ke-6, ya kan, sudah 7 presiden. Nah, berbagai kebijakan itu dilakukan oleh pemerintah. Nah, pada zaman Pak Presiden Soeharto itu namanya ada program P4, ya kan, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Jadi seluruh masyarakat, khususnya para pegawai negeri itu harus mengikuti penataran itu. Nah, alhamdulillah syukur saya sudah mengikuti sampai 3 bulan dan mendapatkan PIN Manggala. PIN Manggala itu adalah sebagai penatar pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Inilah nilai-nilai budaya luhur yang harus kita terapkan. Apalagi sekarang tanggal berapa nih Saka sekarang? Tanggal 12 Agustus. 5 hari lagi di ya Pak hari ya. kemerdekaan ini bulan Agustus adalah penuh dengan sejarah, penuh dengan nilai-nilai semangat 45. Semangat 45 ini harus ditumbuhkan terus. Kalau zaman saya dulu adalah bagaimana menerapkan 36 butir Pancasila Sifa, ya kan? Jadi apa itu 36 butir? Ya, Ketuhanan Yang Maha Esa, dijabarkan lagi ada 5. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, itu semuanya silanya ada. Dari 5 itu dijabarkan lagi menjadi 36 butir Pancasila. Nah, keywordnya adalah siapa yang bisa mengkristalisasi 36 butir Pancasila, maka dianggap orang tersebut adalah Pancasilais, dengan kuncinya adalah pengendalian diri. Sekarang nilai-nilai budaya itu sekarang sudah luntur. Iya benar-benar. Sudah cuek, lulu gue. Padahal ya Pak ya, kalau misalkan Indonesia itu kan biasa terkenal sama gotong royong gitu kan. Kayak apa sih bisa dibilang budaya khasnya Indonesia itu gotong royong. Tapi sekarang tuh udah susah. Iya benar. Kayak pandemi Pak ya, ngeliat orang bersih-bersih di kalangan apa sih komplek. Iya benar-benar. Udah jarang banget. Kayak udah kayak lenyap lah ya misalnya. Udah lenyap, padahal itu Nah, kenapa coba? Sekarang nilai-nilai itu menjadi luntur karena berkembangnya informasi teknologi.
ya kan? Teknologi itu adalah bisa digunakan menjadi positif, bisa digunakan menjadi negatif. Tapi sekarang era digital, media sosial sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Adik-adik sekarang semua punya HP, bahkan 1, 2, ya kan? Tapi harus bisa memilah, ya kan? Jangan hanya asal share, tapi dilihat, dibaca, kemudian dianalisis. Yang baiknya adalah di share boleh, yang jeleknya buang. Itu jangan lupa dilakukan di era media sosial sekarang ini. Karena informasi teknologi, era digital, kaum milenial sekarang harus bisa mengikuti pembangunan informasi teknologi. Tapi jangan salah, gunakanlah metode-metode untuk supaya kita lebih bermanfaat, lebih berpositif. Kenapa? Kan banyak nih kan orang tua tuh yang belum open minded gitu. Iya benar. Masih ada orang tua yang bilang nggak usah lah main HP, untuk apa main HP? Nah, Bapak itu termasuk orang tua yang seperti itu tidak? Saya orang tua yang paling moderat. Anak saya 3. Kata uang Palembang itu Betino Galo. Oh, cewek. Di rumah paling ganteng, cuma dewean soalnya cowok. Nah, saya menerapkan adalah demokrasi. Anak-anak itu bebas, tapi cerdas dan beretika. Mana yang baik kita terapkan, kita praktekkan, kita pedomani. Yang tidak baik tidak usah. Karena apa? Akan meracuni kita. Bahkan kata Napoleon, ya kan, ya, pemimpin dulu di Jerman, bahwa jika informasi itu diulang, berulang-ulang, berkirim terus, itu menjadi pembenaran. Nah, inilah yang bahaya. Padahal diulang-ulang informasi itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Nah, tapi kalau diterapkan misalkan oleh kepala sekolah kepada para pelajar, murid-muridnya, yuk hidup bergotong royong itu seperti apa? Ada empati. Kalau ada kawan yang susah, kita bantu. Contoh sekarang di era pandemi COVID, ya. Kita memang harus menjaga social distancing, tapi kan kita bisa urunan dikirim lewat Gojek. Oh iya. Bantu, apakah makanannya, apakah maskernya, apakah vitaminnya. Itulah wujud tadi membahas gotong royong tadi. Nah iya, apalagi kan kita kan itu tuh ciri khas Indonesia gitu. Apalagi ini udah bulan Agustus kan, biasanya diperingati dengan 17 Agustus gitu kan. Harusnya di bulan ini tuh kita lebih apa ya, lebih semangat bersama, itu lebih kuat gitu. Apalagi kan kita mau masuk tahun baru nih. Maksudnya Indonesia ini udah mau ke umur 76 gitu. Kalau misalkan kita masih stuck gitu pola pikirnya gitu, kapan Indonesia mau maju gitu kan? Iya betul. Untuk masa depannya Ini pertanyaan dari Saka ini sangat mendalam. Saya sangat apresiasi. Di era milenial seperti ini masih ada yang berpikir ke depan, ingin memikirkan kemajuan. Inilah yang harus ditumbuh kembangkan. Kita memang sekarang slogannya di era pandemi COVID ini adalah Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Tangguhnya karena kita 2 tahun ini menghadapi pandemi COVID, kita harus tangguh. Jadi harus kuat. Artinya anjuran pemerintah harus dipedomani. Dalam hal ini kan ada 3M, ya kan, kemudian 3T, 5M. Itu terapkan oleh kita kehidupan sehari-hari, ya kan. Berkerumun dikurangi, ya kan. Tetapi kita bisa berinovasi terus. Dengan metode daring ini, kita malah sebetulnya masih bisa lebih hemat. Kita bisa bertatap muka jarak jauh, materinya masuk, ya kan, dan kita bisa lebih paling pulsa. Katanya pulsa kan, kata Pak Nabil Makarim juga ada bantuan pulsa nggak? Iya, betul, kuota. Tapi mungkin kuotanya terbatas kali ya. Iya kayaknya. Nah itu barangkali perlu ditingkatkan lagi. Nah jadi untuk kehidupan gotong royong, kebersamaan, saling asah, saling asuh, sekarang sudah mulai turun. Tapi saya sangat apresiasi kepada adik pelajar Saka dan Asipa di Semanam ini, kok masih punya pemikiran ini. Inilah calon-calon pemimpin masa ke depan. Tepuk tangan dulu dong. Amin.
lambat laun akan diestafetkan. Saya sebagai orang yang sudah senior, sudah 62. Kan? Artinya yang ada pada saya ingin tularkan kepada adik-adik supaya nilai semangat 45, nilai-nilai budaya luhur harus bisa diterapkan. Contoh nih ya, di Sumatera Selatan ini ada nilai budaya tepung tawar. Ya. Tepung tawar itu adalah adat di mana jika terjadi konflik antara anak muda di lorong satu dengan anak muda di lorong yang lain karena beda pendapat, laporlah kepada ketua adatnya. Nanti kedua ketua adat menyambungkan, saling memaafkan. Kalau sekarang kan saling mengadu hukum. Benar-benar. Nah, mana jiwa-jiwa gotong royong sosial dan nilai-nilai budaya luhur itu sekarang? Itu tadi. Nah, itu yang harus bisa lebih dicamkan, lebih bisa diterapkan di kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan pengamalan Pancasila. Agar kita lebih bisa berkehidupan secara bermartabat. Itu sebenarnya. Jadi gini Pak, kan ada beberapa orang tua yang memaksakan anaknya untuk memilih satu pekerjaan, tapi anaknya tuh nggak minat, nggak hobi di bidang itu. Banyak nggak sih Pak orang tua yang seperti itu kan? Nah, orang tua mungkin seperti orang tua di zaman dulu, memang orang tua mempunyai peranan kepada anak tuh doktrin. Ya benar, Ya? benar. Karena orang tua zaman dahulu mempunyai anak itu sangat patuh. Saya maunya anak dijadikan insinyur. Saya jadikan anak saya menjadi pengusaha. Saya berharap anak saya menjadi ustadz dan ustazah. Itu dulu semuanya dipetakan oleh orang tua dengan berbagai tahapan pendidikan untuk mencapai cita-citanya. Tapi zaman sekarang tidak bisa lagi. Iya benar-benar. Karena informasi, media sosial, kemudian era digital sudah tidak bisa. Saya menerapkan kepada anak saya, yang satu anak saya penyiar di Trans TV. Wow. Itu yang namanya Anggi Agassi, ya kan, di Trans TV itu anak saya. Tapi saya dari kecil saya tidak pernah mendoktrin kepada anak masuklah ke ekonomi atau ke hukum. Ternyata pada waktu di Batu Raja, anak saya masih SD kelas 5, itu suka ikut siaran di radio RSJS. RSJS di Batu Raja. Kecil-kecil itu main ngobrol-ngobrol begini. Sudah besar menjadi penyiar TV di Trans TV. Nah, itu jadi pendidikan alamiah mengalir saja. Saya tidak pernah mengarahkan harus jadi harus jadi ini, tidak. Lihat bakatnya. Orang tua hanya mendorong, membiayai dan memberikan doa restu. Karena semua pekerjaan, semua profesi itu adalah mulia di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Jadi saya secara moderat silahkan saja sesuai bakatnya masing-masing. Karena pada dasarnya nanti kalau dipaksa tidak akan berkembang setelah nanti dewasa. Tapi Pak, kalau Bapak sendiri nih, Bapak tuh hobinya apa? Kayak berkesinambungan gak sih sama pekerjaan Bapak sekarang? Nah, ini saya ceritakan. Saya kakak ke Kalimantan. Jadi Bapak ini udah muter-muter Indonesia. Iya kayaknya. Alhamdulillah Saka sama Sipa berbicara Indonesia, Sabang Merauke ada lagunya, sudah tamat saya. Berbicara dunia, alhamdulillah sejak saya menjadi kepala badan Pranama Muda Sumatera Selatan, dari mulai Asia, Afrika, Eropa, ya kan, kemudian Amerika, alhamdulillah semua adalah mengalir. Karena kita manusia ini menjalaninya saja. Nah, pada saat saya kuliah, saya di pertanian. Kemudian S1-nya dari Universitas Mula Warman, kemudian ngambil S2-nya di PB Bogor. Nah, cuman sama kawan-kawan diledek. Luper katanya kan? Luper. Lo permana? Luper. Lu kan STM elektro, listrik. Lu ngapain lu masuk pertanian?
Entah lu nanam padi di solder lo katanya kan, gitu. Nah itu masalah latar belakang. Saya akhirnya sekarang terasa bisa berbicara masalah teknik informatika, bisa berbicara masalah pertanian. Nah, adapun setelah saya bekerja, tadi saya katakan mendampingi 6 gubernur, berbagai mutasi, saya berbicara komunikasi, informasi teknologi, investasi, pertanian, kemudian teknik elektro, itulah menjadi ilmu. Ilmu tidak berat dibawanya. Saya taruh di mindset saya, berbicara dengan komunitas apa saja, alhamdulillah nyambung. Itulah ilmu tadi. Ilmu yang bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, jadi itulah yang saya berikan motivasi kepada adik-adik Semanam khususnya, dan SMA di Kota Palembang pada umumnya, khususnya buat Saka dan Sipa. Itu saya sudah menyampaikan, menggali ya hal-hal yang menjadikan saya bisa seperti sekarang ini. Tadi ditanya hobi. Hobi saya music and sport is my life. Buka di YouTube, buka di FB, ada nama Permana Fanjalu, silahkan add saya. Di situ saya ada sedang ngaji, di situ saya sedang memberikan ceramah, di situ saya sedang nyanyi, di situ saya juga sedang orasi, di situ saya sedang memuji para calon bupati. Ada semua di YouTube dan di FB. Mudah-mudahan menjadi sahabat FB, sahabat Instagram, ya kan, sahabat Twitter, semua ado galo aku di situ. Nih guys, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Nah Pak, kita mau bahas dulu ya. Bapak kan sebagai seorang pemerintah gitu kan. Saya kan pernah lihat gitu video pemerintah ditanya, coba sebutin 5 Pancasila gitu. Adanya apa Pak ternyata Pak? Saya dulu begitu diumumkan menteri oleh Bapak Presiden Soeharto, Pak Habibie, ada 34 menteri, itu langsung dalam 2-3 hari sudah hafal di kepala. Nama menterinya? Iya, nama-nama menterinya itu. Nah, jadi padahal itu adalah untuk masa depan para pelajar, untuk masa depan adik-adik kita. Bagaimana tidak mengerti atau tidak hafal para menteri kalau pemerintahan ini akan diestafetkan kepada kaum milenial? Bagaimana kalau mau memimpin kalau pemerintahan tidak tahu? Kan pemerintahan itu ada pemerintah, ya, suatu negara itu ada pemerintah, ada wilayah, ada rakyat, ya kan? Nah, kita ini bagian daripada rakyat yang akan mengisi pemerintahan. Ya harus apa dong, ya kan? Walaupun era milenial, SMA, kemudian dan sebagainya itu adalah tidak ditinggalkan masa-masanya. Tapi jangan ketinggalan pengetahuannya. Karena kita akan digilas dengan zaman. Era digital ini adalah sangat dahsyat. Mau tidak mau kita harus mengikuti. Tinggal kita bagaimana memilah dan memilih. Itu misalkan ya. Nah Pak, jadi Saka mau cerita sedikit ya. Dulu waktu SMP kan Saka ada masa MPLS kan. Jadi ada satu anak disuruh nyanyiin salah satu lagu nasional, disuruh nyanyi 17 Agustus gitu. Tapi teman Saka ini nggak tahu lagunya Pak. Ditanya lagu, coba deh lagu nasionalnya apa aja gitu. Nggak ada yang tahu Bu. Nah, apa pendapat Bapak? Kalau Saka sendiri saat itu kaget ya Pak? Ya, ini ada 2 yang harus kita catat. Yang pertama, memang beberapa pelajaran sudah ditiadakan. Contoh yang namanya pendidikan moral Pancasila. Nah, itu sekarang sudah tidak ada. Ya kan? Itu kayak PPKN atau berbeda? Ya, PPKN, pendidikan kewarganegaraan itu kan berbicara masalah tata negara kelola pemerintahan. Nah, kemudian lagu-lagu kebangsaan. Karena kita nontonnya kan sekarang filmnya sudah film-film game itu kan, yang sekarang paling marak itu game, ya kan gitu. Nah, jadi sekarang itulah yang menjadi ketinggalan.
Sementara yang film-film perjuangan, kemudian G30 SPKI, kemudian sejarah kebangsaan, bagaimana asal muasal seperti di sini ada kuburan Siguntang, ya kan? Bagaimana lihat di sini ada jalan Sarsansani, Makmun Murad, itu nama pahlawan kita semua. Para pejuang menentang kemerdekaan dulu kan, Ya, malah menentang penjajahan ya untuk merdeka. Tuh banyak nggak nyadar gitu, nama jalan tuh dari nama pahlawan. Dikira nama jalan tuh ya nama jalan doang. Nah, harusnya banyak kan Pak. begitu melihat Basuki Rahmat misalkan ya, dulu apa nih? Jalan apa di Ponorogo, ya kan? Saya masih ingat 1825 sampai 1830. Tuh ini Pemerintahan di Ponorogo menjajah, dia memimpin para imam, ya kan, untuk menjajah, untuk merdeka, kemudian diseranglah Belanda, gitu kan. Itu saya masih ingat ada perang Padri, itu sejarah kan. Nah itu sejarah dunia, sejarah Indonesia harus hafal, ya kan. Iya. Gitu. Sebenarnya Pak ya, kalau misalnya masalah sejarah nih ya, saya nggak tahu gitu. Mau nyalain anaknya juga salah gitu, nggak mau nyari tahu gitu kan. Tapi kalau misalnya mau nyalain pemerintah ya sedikit Pak materi kayak gitu Pak zaman sekarang. Lebih kayak membahas tentang DPR, MPR dibanding sejarah gitu. Jarang banget. Saya Hardiknas kemarin tanggal 2 Mei saya menjadi narasumber di Unsri, ya kan. Kemudian saya mengangkat dalam hal ini kurikulum itu sudah ketinggalan jauh, sudah tidak sesuai lagi karena kurikulumnya masih menggunakan kurikulum tahun 2015. Oh iya. Nah sekarang sudah 2021, harusnya sudah menyesuaikan dengan perkembangan. Inilah arah pembangunan kita tertuang di dalam GBHN. Kalau sekarang kurikulum tidak masuk dalam GBHN karena GBHN-nya sudah ditiadakan. Nah padahal kurikulum itu adalah dulu menjadi platform pendidikan. Sekarang mungkin hanya 5 tahun ganti sesuai dengan pemerintahan presidennya. Nah inilah yang menjadikan kita tidak bisa menyesuaikan dengan negara-negara tetangga. Singapura, ya kan, Malaysia. Dulu saya pernah menjadi dosen di Malaysia. Hanya 6 bulan karena saya lebih menjanjikan lagi di Jakarta, kembali lagi ke tanah air ke Jakarta. Dulu kita mengajari Malaysia, sekarang kita lebih banyak belajar ke Malaysia, terbalik. Iya betul. Kayak apa sih? Pendidikan, kesehatan, kalau ada sakit sedikit ke Malaysia, ke Johor. Iya betul. Ke Singapura, ke rumah sakit Elizabeth. Tetapi jangan salah. Nah, inilah barangkali kekurangan dalam pemerintahan kita. Orang Singapura pernah membuat suatu beasiswa di Pulau Jawa, ya kan, kepada tamatan SMA yang masuk 5 besar. Yang masuk 5 besar kemudian diberikan beasiswa di Singapura. Setelah selesai, yang pintar-pintar ini dipekerjakan di Singapura, tidak kembali lagi. Nah akhirnya yang di negara Indonesia yang pintar-pintarnya sudah dibeasiswa oleh negara lain, tinggallah sisa-sisanya adalah yang biasa-biasa saja. Sebenarnya Pak ya, rakyat Indonesia ini banyak banget yang berpotensi. Sangat banyak. Sangat banyak. Contohnya aja kemarin di Olimpiade Tokyo. Betul. Ada Mbak Apriani sama siapa namanya? Gracia Polii. Nah mereka tuh salah satu orang yang berpotensial di Indonesia. Tapi kalau misalnya kita lebih buka nih mata kita, lebih open minded lagi, sebenarnya banyak. Mau di sekeliling kita, mau itu environment yang terkecil sekalipun ada gitu. Ini yang penduduk kita sekarang berapa? 200 ribu lebih. 276 juta kurang lebih. Untuk mencari atlet saja kita kesulitan. Karena kurikulum tadi kita tidak mendukung. Harusnya dalam hal ini berorientasi kepada profesi. Jadi misalkan yang mempunyai memang bakat olahraga, ya, mempunyai bakat olahraga, kita juruskan terus
Contoh nih, anak-anak muda milenial mungkin mengenal yang namanya Lionel Messi. Enggak tahu. Kalau anak yang cowok masih tahu. Iya. Itu pemain bola asal Amerika. Umur 13 dia langsung ikut pendidikan di Barcelona, Spanyol. Wow. Umur 13 sampai dia menjadi bintang internasional. Sekarang bayarnya tertinggi. Ya. Bayarnya tertinggi, hampir 13 triliun itu. Ya kan, untuk transfer. Nah, jadi dari umur 13 sudah diarahkan memang pemain bola gitu. Iya. Jadi berdasarkan profesi, keahlian, dididik. Nah kita ini enggak, apa aja kayak saya ini kan termasuk apa aja. Untuk bidang elektronik bisa, ya di bidang pertanian bisa. Tapi kalau negara lain adalah sesuai dengan jurusannya. Iya, benar. Olahraga ya juruskan sekolah olahraga sampai profesinya bagus. Benar-benar. Nah, kayak kita unggulkan di bulu tangkis. Nah, ini sekolahnya teruskan ini, sekolah olahraga. Gitu kan. Nah, kemudian juga profesi lain. Nah, kita ini tidak berbasis potensi profesi. Itulah yang menjadikan kurikulum kita lemah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia saja. Iya, jadi kalau misalnya kita lebih buka mata kita nih sebenarnya banyak yang lebih berpotensi dibanding orang luar gitu. Dan bisa membuat Indonesia ini lebih maju, lebih jaya. Indonesia jaya. Baik lagi sama kita, sama Bapak Permana. Bapak gimana? Jadi lagu tadi Indonesia Jaya. Siapa sih yang nggak mau Indonesia baju jaya gitu kan? Saka sendiri sebenarnya udah letih gitu kan. Indonesia tuh bisa dibilang harimau tertidur. Kalau misalkan dia dibangun sedikit gitu ya, digoyangin sedikit, bakal bangun, bakal apa sih, merang gitu ya. Indonesia bisa seperti itu sebenarnya, ya nggak sih Pak? Ya, kalau saya punya moto ilmu rantai. Ya. Rantai itu akan kuat jika ditopang dari yang terenggang. Nah, jadi rantai ini akan kuat. Nah, perbaikilah yang paling renggangnya yang mana. Jadi kalau misalkan kalau ini yang renggang, kemudian ditarik, ya kan, copot. Tapi kalau yang renggang itu disatukan, itu menjadi kuat. Nah, begitupun dalam kehidupan. Apabila ada masyarakat kita yang miskin, misalkan, itu yang harus dibantu. Ini kadang-kadang kebalik. Iya benar. Asal Bapak senang, ya kan, yang kebalik, yang sudah mampu malah dibantu, yang miskin semakin terpuruk. Saya pernah dapat kabar gitu ya dari keluarga saya gitu. Ada bisa dibilang keluarga itu mampu gitu. Waktu itu kan ada sembako, pertolongan waktu PSBB kemarin Pak. Iya, PSBB, bansos ya. Iya. Nah, rumahnya itu kan harus ada cap gitu, ya kan. Nah, jadi orang itu tuh minta pertolongan. Rumahnya rumah besar ya Pak. Rumahnya minta pertolongan, tapi rumahnya nggak mau dicap. Nah, itu namanya mau enak sendiri. Nah, itulah bukan sebagai orang yang Pancasilais, tidak mempunyai nilai-nilai luhur di dalam batiniyatnya. Kalau kita kan coba lihatin, kalau ada yang minta-minta, ada yang sedang sakit kan terenyuh. Itulah rasa kebersamaan kita. Nah, mudah-mudahan di Semanam ini tidak ada yang mempunyai nilai-nilai lulu gue, ya kan? Yang penting gotong royong, saling bisa membantu. Walaupun sebesar zarah, kata Pak Ustadz, sebesar zarah itu lebih kecil daripada ketumbar. Perbaikilah, marilah berpastabakul khairat, ya, untuk berlomba-lomba menuju kebaikan. Kita berbicara masalah kebaikan, bantu orang, pahala, jangan dilihat besar kecil, karena yang menilai adalah yang di atas. Nah, jadi kalau kembali ke situ, makanya kita, pemerintah ini masih banyak kekurangannya. Dalam hal ini kita perlu perbaiki terus. Mudah-mudahan ke depan, ya, Adik Saka, Adik Asipa sebagai agent of change, bahwa suatu saat pemerintahan ini akan diestafetkan kepada adik-adik. Itu yang harus dicamkan. Kita mau jadi apa tergantung kita, dan ada yang harus kita pegang, ya. Kita ada anekdot apa yang disebut dengan duit. Saya tanamkan pesan simbol saya. Duit memang perlu, tapi untuk mendapatkan duit itu harus bisa mengerti apa itu duit. Duit, D-nya adalah doa. U-nya
usaha. I-nya ikhtiar. T-nya adalah terampil. Nah, kalau diuji secara matematik, kalau orang yang berdoa pasti mendapatkan angka kan, pahala kan. Katakan secara matematik doa 1, usahanya 0, ikhtiarnya tidak ada, keterampilannya tidak mumpuni. Kalau 1 sama 0, 0, 0 sudah jadi duit kan, 1000. Tapi kalau doanya ditaruh di belakang, usahanya 0, ikhtiarnya 0, terampilannya 0, doanya 1, jadi uang nggak? Kan tidak, 0, 0, 0, 1 tidak jadi uang. Jadi untuk mencari duit harus doa diutamakan. Doa, usaha, inisiatif, ikhtiar, dan terampil, maka uang yang sebenarnya kita akan dapatkan untuk masa depan kita. Itu saya. Tak terasa sudah 1 jam kita menemani para sahabat pendengar Semanam FM nih. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk datang ke SMA 6, sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Radio Syiar Semanam FM, dan terima kasih sebesar-besarnya Bapak sudah berkenan untuk menjadi narasumber kami pada pagi hari ini. Dan saya akan juga mau mengucapkan terima kasih nih untuk para pendengar sahabat Semanam FM yang udah mendengarkan acara hari ini sampai akhir acara. Asal izin pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.